Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Baik, anak sekalian, kita lanjut kembali pelajaran tematik. Masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita masuk ke subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada bagian 2 insyaallah. Langsung saja kita masuk ke pelajaran 4 atau pelajaran pertama untuk muatan bahasa Indonesia tentang pentingnya sarapan pagi. Sarapan pagi merupakan makanan yang kita makan setiap pagi dan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak terutama. Di antaranya yang pertama untuk pertumbuhan, untuk perkembangan kecerdasannya, mencegah kegemukan, dan juga menambah tenaga sehingga pagi-pagi semangat. Lepas dari itu semua, mari kita singgung makan yang kita adanya dalam barang yang halal. Karena Rasul berikan perintah kepada kita, siapa yang dagingnya tumbuh dari mana yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Kemudian makanan sarapan pagi tidak harus mahal seperti dalam gambar. Yang penting apa yang kita makan, baik roti atau sekedar susu atau nasi dan lauk saja, ini sebagai bentuk sarapan sehingga menjadikan kita siap untuk menghadapi apa yang terjadi pada hari ini atau akan datang sehingga tidak lemas, tidak cepat mudah capek. Lanjut ke muatan PPKN. Menghargai dan menghormati orang lain. Makanan kesukaan orang berbeda-beda. Di antaranya ada yang senang sayur sop, ada sayur bayam, daging kambing, daging ayam, ya. Walaupun kesukaan berbeda-beda, hanya saling menghargai dan menghormati. Ini gambar di antara sayur sop, sayur bayam, dan daging kambing berupa sate, dan daging ayam. Ya, intinya hanya kita tidak boleh menjelekkan, tidak boleh kita merendahkan hobi orang per orang. Hanya kita hargai dan hormati. Ya, sehingga menjadikan anak tidak mudah berpecah belah. Lanjut kita ke muatan PCOK tentang tarik tambang. Ya, sebagai trik agar menang dalam tarik tambang, insya Allah kita sudah tahu bahwa tarik tambang ini dalam rangka untuk melatih kekompakan dalam berolahraga. Ya, cara insya Allah sudah paham. Ya, dibuat 2 regu, beranggotakan 4 sampai 6, 2 bagian, bertanding dengan berhadapan, semua memegang tali dengan erat. Kemudian di tengah ada tali garis pembatas. Ya, masing-masing regu berupaya menarik tali sehingga melewati garis batas yang ditentukan. Regu yang melewati batas
dinyatakan kalah, sebaliknya regu yang bisa menarik dinyatakan menang. Saya sampaikan trik agar seorang dalam tarik tambang. Satu, hendaknya menempatkan pemain yang tepat, artinya depan yang kecil, kemudian besar yang paling besar di belakang sebagai patokan. Dia juga kekompakan kekuatan tarik tambang, jadi harus diabani, diaba-aba, tidak sendiri tapi bareng-bareng. Kemudian pertahanan tumpuan kaki di tanah, hanya betul-betul kuat. Ini gambar contoh anak yang sedang tarik tambang. Ini jadikan pada kita hanya seorang kompak dalam suatu tim, sehingga tidak merasa yang paling menang dan merasa yang paling berjasa. Lanjut, kita ke muatan PKN di pelajaran ke-5 atau pelajaran kedua. Menghargai keberagaman teman. Hobi seseorang itu berbeda-beda. Di antaranya ada yang senang bulu tangkis, kayak kasti, sepak bola, karate, renang. Walaupun hobi berbeda-beda, hendaknya saling menghargai dan hidup rukun. Bahkan selalu bekerjasama dalam berbagai kegiatan, karena akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Itulah wujud keberagaman. Di gambar contoh yang senang dengan bulu tangkis, yang senang dengan kasti, yang senang dengan sepak bola. Kembali intinya, hanya seorang menghargai hobi masing-masing orang berbeda. Tidak setiap orang sama, dan kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan ke muatan matematik, pengurangan bilangan dengan teknik meminjam dan nanti dengan tanpa meminjam. Menghitung operasi bilangan, pengurangan bilangan dengan pertama teknik tanpa meminjam. Ini lebih mudah. Ambil contoh, ada angka 4.260 dikurangi 2.130, maka ketemunya 2.130. Caranya seperti kemarin, dari belakang dulu, satuan dikurangi satuan, 0 dikurangi 0, 0 tulis 0, 6 dikurangi 3, 3 tulis 3, 2 kurangi 1, 1 tulis 1, 4 kurangi 2 tulis 2. Ya. 10. Nanti yang kedua dengan cara teknik menyimpan, meminjam. Ya, cara kita lakukan dengan pengurangan bersudut ke bawah. Ya. Jadi keterangan tentang cara teknik tanpa menyimpan. Sekarang ya, teknik meminjam. Ya, kita ambil contoh, ada angka 3.426 dikurangi 1.218. Maka cara seperti tadi, sama, mulai dari belakang dulu. Ya. 6 kurangi 8 tidak bisa, maka pinjam depannya. Ya. 10, berarti 10 tambah 6, 18. 16, maka 16 kurangi 8 ketemu 8. Ya. Nah, di sini tinggal 1, yang tadi sudah pinjam 1. 1 kurangi 1, 0. Ya. Dan 4 kurangi 2, 2, tulis 2. 3 kurangi 2, 2. Nah, ini keterangannya. Ya, satuan 6 kurangi 8 tidak bisa, maka pinjam 1 puluhan di depannya. Nah, dari angka 2 di 10 tambah 6 menjadi 16, dikurangi 8 jadi 8, tulis 8. Dan puluhan yang tadinya 2 telah dipinjam 1, sisanya tinggal 1,
Maka 1 kurangi 1 ketemu 0, ditulis 0. Kemudian ratusan, 4 kurangi 2, ketemu 2, tulis 2. Ribuan, 3 kurangi 1, kurangi 0 dengan 2, tulis 2. Maka hasil pengurangannya disebut menjadi 2082. Ini dengan cara meminjam depannya. Ya. Berikutnya kita masuk di pelajaran terakhir atau pelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Tentang adab tidur. Ya. Tidur adalah cara yang tepat seseorang untuk istirahat. Tidur yang baik adalah tidak terlalu lama, karena akan membuat lemas dan tidak sehat. Ya. Allah telah berfirman tentang masalah tidur ini dalam surat Al-A'raf, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ini gambar tempat tidur yang enak, tentu seorang bisa tidur dengan nyenyak. Nanti sampaikan tentang adab-adab tidur pada muatan baik. Kita masuk ke adab sebelum tidur. Ada beberapa poin. Yang pertama, wudhu dulu. Sunahkan seorang wudhu. Kemudian kedua, membaca ayat kursi. Ya. Kemudian berdoa. Insya Allah itu kita hafal, mudah. Dan miring ke arah kiblat. Juga ada yang lain, diantaranya dengan baca surat Maudatain, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Ya. Ini antara adab seorang sebelum tidur. Tidak sebagaimana kambing atau binatang yang lain, tidur tinggal tidur, tidak. Tapi seorang muslim dengan cara seperti ini: berwudu, baca kursi, berdoa, miring ke arah kiblat. Ini doa sebelum tidur, insya Allah sudah hafal. Ya. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.